Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat ya dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, Bu Nurul bersama kalian akan belajar bersama mengenai bab lingkaran. Oke, masih sama ya bab yang kita pelajari di semester yang kedua ini tentang lingkaran. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab lingkaran. Akan tetapi, beberapa TP sudah kita pelajari ketika kemarin bersama-sama belajar di kelas. Mengenai pengertian dan unsur-unsur lingkaran, ini sudah kita pelajari ya anak-anak. Terus mengenai sudut pusat dan sudut keliling beserta sifat atau teoremanya, ini juga pernah kita pelajari ketika kemarin pembelajaran di kelas. Lalu yang berikutnya ada garis singgung lingkaran. Ini juga termasuk penerapan pada layang-layang garis singgung, ini sudah kita pelajari di kelas. Lalu garis singgung persekutuan dalam pada dua lingkaran ya. Ini juga sudah kemarin kita sudah pelajari di kelas. Terus berikutnya ada garis singgung persekutuan luar pada dua lingkaran beserta penerapannya ya, soal-soal dalam kehidupan. Ini juga sudah kita pelajari ketika pembelajaran di kelas. Lalu yang berikutnya ada segi empat tali busur. Nah, ini ya, anak-anak. Segi empat tali busur. Ini yang mungkin kemarin kita belum pelajari di kelas ya. Artinya pada pembelajaran daring kali ini Bu Nurul bersama kalian akan belajar bersama tentang segi empat tali busur. Oke, paham ya anak-anak? Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang segi empat tali busur. Coba, apa yang kalian ketahui mengenai segi empat tali busur? Coba kalian berpikir nih, segi empat tali busur itu apa ya? Yang seperti apa? Ya. Nah, namun untuk bisa menjawab apa itu segi empat tali busur, anak-anak perlu mengingat kembali tentang unsur-unsur atau bagian yang ada pada lingkaran. Salah satu unsur yang ada pada lingkaran itu adalah tali busur anak-anak. Oke, tali busur. Nah, apa itu tali busur lingkaran gitu? Kemarin ini sudah pernah kita bahas dan diskusikan bersama ya ketika di dalam kelas. Dan kalian pun juga sudah mengetahui, mungkin ya sudah dicatat, sudah dicermati gitu. Dan pastinya ingat gitu. Tali busur adalah ruas garis nih. Tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran. Oke, ingat ya, harus bisa membedakan mana tali busur, mana busur lingkaran, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau di sini Bu Nur punya ilustrasi seperti yang ada di bawah ini ya. Di sini ada tali busur AB anak-anak ya. Tali busur AB. Gini bisa Bu Guru perjelas ya. Kalian bisa lihat di sini ada tali busur AB. Namanya saja tali ya, berarti ya berupa yang menghubungkan sesuatu di sini. Nah, di sini awalnya ada titik A dan juga ada titik B. Nah, yang menghubungkan dua titik A dan B, yang mana titiknya keduanya tadi itu berada pada busur lingkaran. Oke, kalau kalian ingat yang namanya busur tuh yang ini ya, melengkung, ini namanya busurnya. Nah, berarti yang menghubungkan keduanya ini disebut dengan tali busur. Nah, ini tali busur. Oke.
Ingat ya, jadi tali busur seperti itu. Oke, sehingga ini nantinya bisa untuk menjawab apa itu segi 4 tali busur gitu ya anak-anak. Coba kita amati. Nah, ternyata segi 4 tali busur itu adalah apa saja? Segi 4 yang keempat sisinya merupakan tali busur lingkaran. Ya, secara sederhananya seperti itu ya. Segi 4 tali busur itu ya berarti segi 4 yang keempat sisinya merupakan sebuah tali busur lingkaran. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di samping ini anak-anak. Di sini Bu Nurul punya sebuah lingkaran yang berpusat di titik O dengan memiliki jari-jari tertentu. Nah, ada titik sudut A, B, C, D. Nah, AB, lalu BC ya, dan CD dan DA atau AD ya, karena penyebutan garis itu biasanya dimulai dari alfabet yang lebih awal gitu. AB, BC, CD, dan AD merupakan tali busur lingkaran ya. Anak-anak ini bisa dicermati ya. Ini keempat ini merupakan tali busur yang ada pada lingkaran. Nah, sehingga ABCD ini adalah sebuah segi 4 tali busur. Paham ya anak-anak sampai di sini? Segi 4 tali busur itu yang seperti apa? Oke. Oh ya, silahkan nanti jangan lupa seperti biasa beberapa hal yang penting kalian catat di buku matematika masing-masing ya. Nah, pada materi segi 4 tali busur ini ada 2 hal yang nantinya harus kalian cermati dan ini harus benar-benar kalian pahami ya anak-anak. Yang pertama adalah tentang hubungan diagonal yang ada di segi 4 tali busur tersebut gitu. Oke, jadi yang pertama mengenai hubungan diagonal anak-anak. Lalu yang berikutnya, yang kedua nanti mengenai hubungan sudut yang ada pada dalam segi 4 tali busur. Jadi ada 2 ya, yang pertama adalah hubungan diagonal dan yang kedua hubungan sudut. Nanti kita bahas satu persatu ya anak-anak. Oke, dari yang pertama dulu, yang hubungan diagonal pada segi 4 tali busur. Ini seperti waktu di sudut pusat dan sudut keliling ya anak-anak. Di sini anak-anak akan bertemu lagi dengan teorema ya. Pastinya teorema ini yang akan kalian gunakan ketika menyelesaikan berbagai persoalan tentang segi 4 tali busur. Jadi nanti kalian gunakan teorema yang ada di sini. Jangan menggunakan teorema yang kalian ciptakan sendiri loh ya, gitu ya. Karena teoremanya kalian kan belum tentu betul gitu. Tapi kalau yang ada di sini nanti sudah pasti benar gitu ya, dan bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal segi 4 tali busur gitu. Nah, ini nanti tolong dipegang benar anak-anak. Teorema itu sebagai pisaunya, kalau mungkin Bu Nur sering sampaikan seperti itu ya. Oke, kita mulai bahas yang pertama. Nah, ini teorema yang pertama. Boleh Bu Guru beri nama teorema pertama karena nanti di belakang ada beberapa teorema lagi ya, supaya bisa kalian gunakan untuk pembeda aja gitu. Walaupun sebenarnya terbolak-balik tidak masalah itu. Yang penting kalian tuh paham ada teorema seperti ini gitu ya di dalam segi 4 tali busur. Nah, baik, yang pertama bunyinya seperti ini anak-anak. Yang pertama, teorema yang pertama, hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sama. Nih ya. Hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sama ya. Misalnya contohnya seperti ini. Di sini Bu Nurul punya segi 4 tali busur A, B, C, D ya. Ini ada segi 4 tali busur A, B, C, D ya. Terus di sini ada diagonalnya
ada diagonal apa saja nih anak-anak? Coba perhatikan. Kalian tahu ya apa itu diagonal? Misalnya di sini diagonalnya ada AC dan juga BD, itu namanya diagonal. Nah, ini tadi bagian-bagian diagonalnya adalah sama, atau hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sama. Nah, maksudnya ini di sini seperti ini. AP ya, bagian, karena di sini dikatakan bagian-bagian. Nah, berarti AP dikali dengan PC ya, perhatikan ya. AP kali PC itu sama dengan BP ya. BP ini B ke P dikali dengan P ke D atau PD. Jadi teorema yang pertama itu hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sama. Atau berarti di sini AP kali PC itu sama dengan BP dikali PD. Oke, pahami dan cermati dengan baik ya. Dan jangan lupa dicatat, ini penting gitu. Oke, yang berikutnya di sini ada contoh penerapan dari penggunaan teorema yang pertama tadi. Misalnya, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada segi 4 tali busur ABCD ya, anak-anak. Ada segi 4 tali busur ABCD. Dengan diketahui misalnya panjangnya CE sama dengan 6 cm ya. Ini dari C ke E 6 cm. Lalu AC A ke C ya. Dari A ke C kita punya 24 cm. Dan BE atau dari B ke E diketahui 12 cm. Nah, tentukan panjang BD. Jadi kita diminta untuk menghitung atau menentukan panjang dari B ke D. Nah, sekian ini. Nanti kita cari berapa. Oke, coba kita selesaikan permasalahan ini ya. Dan tentunya soal ini itu menggunakan teorema yang pertama tadi yang sudah kita pelajari di awal tadi. Kalau boleh kita ingat, teorema tadi berbunyi bahwa hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sama. Nah, berarti kalau kita terapkan di sini hasil kali bagian-bagian diagonal itu mana? Misalnya aja ini dari yang AE, berarti dikali sama apa anak-anak? AE berarti EC ya. EC sama atau sama dengan misalnya BE ya, berarti BE dikali sama bagian yang diagonal lainnya ED ya, berarti BE kali ED. Nah, coba kita kembali lagi ke pertanyaan si soal tadi. Jadi kalau di matematika itu kita langsung tembak aja apa yang mau kita cari gitu. Oh, tadi kita mau menentukan panjang BD ya. Nah, berarti kalau mau menentukan panjang BD, anak-anak juga perlu analisis gitu. Apakah BE sudah diketahui di situ? BE sudah, oke. ED apakah sudah diketahui? Oh, nah ED-nya yang belum ini. Nah, berarti kan betul ya, ada hubungannya sama teorema yang pertama tadi. Kita mau menentukan panjang BD tapi harus cari dulu panjang dari ED. Nah, gitu. Supaya nanti bisa kita temukan hasil panjang dari BD. Nah, sesuai dengan teorema tadi, coba ya, ini sudah kita tuliskan, lalu kalian bisa inputkan masing-masing nilainya. AE berapa anak-anak coba? AE di sini apakah sudah diketahui? AE belum ada. Nah, tapi jangan khawatir, anak-anak pasti bisa menemukan panjang AE. Dari mana? Kalau kita lihat di sini ya, di ilustrasi di atas, AE itu bisa kita peroleh dari panjangnya AC ya, dari A ke C
Apakah anak-anak? AC itu kan segitu, berarti dikurangi sama C ke E atau dari E ke C ya, sama aja ya. Atau misalnya kita mau sesuai yang penyebutan alfabet lebih awal ya berarti CE gitu. Oke, berarti AE sama dengan AC. Tadi kita tahu bahwa AC itu 24 cm dikurangi sama CE. Nah, CE-nya sudah tahu belum anak-anak? CE. Oke, di sini sudah diketahui CE 6 cm. Sehingga kita bisa temukan 24 dikurangi 6 itu 18 ya dalam sentimeter gitu. Nah, berarti kita bisa inputkan di sini. AE-nya 18 dikali EC. E ke C tadi diketahui 6 ya, berarti 6 dalam sentimeter ya tentunya. Lalu BE anak-anak. Oh, BE di sini sudah diketahui. BE-nya 12 cm ya. Kita masukkan 12 dikali ED. Nah, ini ED yang belum diketahui. Makanya nanti dengan teorema 1 ini pada akhirnya kita nanti akan bisa menemukan panjang dari ED ya. Ini misalnya tetap dalam ED gitu. Nah, coba ini selesaikan secara hitungan matematika. 18 dikali 6 ya, kalian hitung dulu. Misalnya 18 kali 6 ada berapa anak-anak? 108. Nah, sama dengan 12 kali ED ya. Biarkan seperti itu. Terus kita bisa menemukan ED. Secara matematika berarti 108 ya, perkalian pindah ke sini atau pindah ruas berarti menjadi 12 dibagi ya, menjadi pembagian. Sama dengan ED ya. Kalian hitung 108 dibagi 12 itu berapa anak-anak? Misalnya kita bagi sama-sama 3 ini dapat 36, yang ini dapat 4. Oke, masih bisa sederhanakan. 36 bagi 4 itu 9. Oh, ternyata 9 itu nilai dari panjang ED ya, dalam sentimeter ya. Nah, setelah kita temukan panjang dari ED ya, kita bisa menentukan panjang BD ya. Jangan lupa yang ditanya tadi panjang BD. Berarti anak-anak belum berakhir di hasil 9 cm ini loh ya. Kita coba hitung panjang BD. Nah, BD dalam ilustrasi gambar ini ya, anak-anak bisa cermati nih. BD. Nah, BD ini diperoleh dari BE ditambah dengan ED ya. Sehingga kita bisa hitung BE sudah ada tadi 12 cm ditambah ED. Nah, ini kita temukan ED-nya tadi 9 cm ya. 12 ditambah 9 hasilnya adalah 21. Jangan lupa satuannya ya dalam sentimeter. Sehingga kesimpulannya panjang dari BD itu adalah 21 cm gitu anak-anak ya. Oke, jadi penerapan dari teorema 1 pada segi 4 tali busur ya, contohnya seperti ini gitu. Bisa dicermati pelan-pelan ya, pahami dengan baik. Oke, yang selanjutnya anak-anak masih di hubungan diagonal pada segi 4 tali busur ya. Jadi kita belum ke hubungan sudut loh ya, masih di hubungan diagonal. Itu teoremanya tidak hanya satu anak-anak ya. Jadi ini ada teorema yang berikutnya. Nah, mungkin untuk lebih mempermudah aja kita beri teorema yang kedua ya anak-anak. Tadi yang pertama, nah berarti ini yang kedua. Teorema yang kedua itu seperti ini konsepnya atau bunyinya. Jumlah dari hasil kali
panjang sisi-sisi yang berseberangan sama dengan hasil kali panjang diagonalnya. Oke, pelan-pelan ya dicermati dari masing-masing kata ini. Jumlah dari hasil kali panjang sisi yang berseberangan itu sama dengan hasil kali panjang diagonalnya. Oke, misalnya ini untuk lebih mempermudah ada ilustrasi seperti di bawah ini, atau kita berarti punya segi 4 tali busur ABCD ya. Ini segi 4 tali busur ABCD. Nah, teorema tadi bunyinya jumlah dari hasil kali. Berarti gini Cah, hasil kali sisi yang berseberangan, misalnya ini AB ya. Sisi yang berseberangan dari AB itu berarti apa? Sisi apa? Oh, ternyata sisi yang ini Cah, sisi CD gitu. Nah, berarti ini mereka dikalikan, AB kali CD. Dengan sisi yang satunya, misalnya ini AD ya. Oke, sesuai yang ini berarti AD ya. Ini sisi AD itu berseberangan sama sisi BC. Nah, ini AD sama BC. Nah, tadi kita amati jumlahan. Nah, berarti jumlahannya ini sudah di sini, jumlah dari hasil kali sisi yang berseberangan tadi AB kali CD sama yang AD dikali dengan BC. Nah, itu sama dengan hasil kali panjang diagonalnya. Oh, berarti kalau di sini ya perkalian dari AC ya, ini AC dikali sama BD gitu. AC kali BD. Oke, cermati pelan-pelan untuk teorema yang kedua ini. Jumlah dari hasil kali panjang sisi-sisi yang berseberangan ya sama dengan hasil kali panjang diagonalnya. Atau kalau dalam segi 4 tali busur ABCD ini ya berarti AB kalikan CD ditambah AD kali BC itu sama dengan AC dikali BD. Baik, yang berikutnya ini adalah contoh penerapan dari teorema yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segi 4 tali busur ABCD ya. Anak-anak bisa cermati ABCD ya. Kita punya segi 4 tali busur ABCD dengan diketahui masing-masing panjang dari AE 3 cm ya, dari A ke E di sini 3 cm. Lalu AC atau panjang AC ya dari A ke C. Diketahui panjang dari AC adalah 15 cm dan BE ya dari B ke E diketahui panjangnya 9 cm. Tentukan nilai dari AB dikali CD ditambah dengan AD dikali BC. Baik, kita coba selesaikan permasalahan berikut ini. Anak-anak, AB kalikan CD, coba kalian amati AB sama CD. A dan B atau garis AB ya. AB, nah ini mungkin yang Bu Nurul tebalkan dengan warna ungu ya, kali CD. Nah, ini adalah dua sisi yang berseberangan ya. AB dan CD dua sisi yang berseberangan. Lalu AD kali BC atau berarti sekarang kita amati yang AD. AD, nah yang berwarna biru ini ya, dan BC. Nah, ini juga dua sisi yang berseberangan. Oke, berarti kita ingat tadi pada teorema yang kedua yang bunyinya jumlah dari hasil kali ya, ini jumlah dari hasil kali sisi-sisi yang berseberangan. Ini kan sisi yang berseberangan nggih, AB sama CD, AD sama BC. Itu hasilnya sama dengan
hasil kali panjang diagonalnya. Oh, berarti ini sama dengan hasil kali panjang diagonal. Kalau dalam konteks ini ya berarti diagonal AC sama BD. Nah, bisa kita tuliskan di sini sama dengan AC dikali dengan BD. Nah, ini teorema yang kedua tadi. Nah, sekarang kita coba masukkan panjang AC. Panjang AC di situ sudah diketahui belum? Oh, sudah. Ada 15 cm ya. Dikali panjang BD. BD, oh BD-nya belum anak-anak. Mungkin kita tuliskan dulu dalam simbol BD. Nah, kita coba amati panjang BD ya. B ke D. Itu ternyata ya panjang BD itu diperoleh dari panjang BE ditambah sama ED. Nah, yang sudah diketahui pada soal atau yang di keterangan soal yang sudah diketahui yang BE-nya. Berarti ini kita bisa masukkan BE-nya 9 cm ditambah ED. ED sudah diketahui belum? Oke, ternyata belum diketahui anak-anak. ED-nya kita masih dalam tanda tanya ini. Di sini berapa ya panjangnya? Nah, berarti punya PR satu lagi nih. Kita cari dulu atau tentukan dulu panjang ED supaya nantinya kita bisa menemukan panjang BD. Nah, untuk mencari panjang ED, kalian coba hubungkan sama yang teorema 1 tadi. Ini teorema 1 yang bunyinya hasil kali bagian-bagian diagonalnya sama. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan ya dalam ilustrasi ini AE dikali sama apa ini Cah? EC ya. AE kali EC sama dengan BE dikali dengan ED. Nah, ini. Jadi, supaya nanti kita bisa menemukan panjangnya ED. AE diketahui di soal, AE-nya 3 cm Cah ya. Kita masukkan 3 cm ya. Dikali EC dari E ke C. Nah, ingat tadi yang diketahui di soal AC ya. AC 15 dari panjangnya A ke C 15. Dari A ke E3 otomatis dari E ke C ini berapa Cah? 15 dikurangi 3 hasilnya 12 cm. Oh, berarti EC adalah 12 cm. Nah, sama dengan BE. BE-nya diketahui 9 cm dikali ED. ED yang mau kita cari nantinya. Secara hitungan matematika, kita selesaikan 3 kali 12. Itu 36 sama dengan 9 kali ED. Maka ED bisa kita temukan dengan cara 36 dibagi 9. ED-nya berapa akhirnya ketemunya? 36 bagi 9, hasilnya 4. Oh, ED-nya adalah 4 cm. Nah, berarti kita bisa lanjutkan di sini, Cah. Masukkan di bagian pada saat mau menentukan BD tadi. BE 9 ditambah ED 4 ya. Sehingga 9 ditambah 4 hasilnya 13. Satuannya cm. Berarti kembali lagi ke apa yang ditanyakan sama soal tadi ya. Tadi AB kali CD ditambah AD kali BC itu kan sama artinya ketika anak-anak menentukan AC dikali BD. Ya, ini seperti ini teorema yang keberapa tadi diingat-ingat. Di sini teorema 2. Nah, oke, kita lanjutkan ya. BD sudah ketemu tadi di sini 13. Nah, berarti ini tinggal hitung 15 dikali 13. Kalian coba tentukan 15 kali 13.
Berapa anak-anak ketemunya? Ini ternyata setelah kita tentukan hasilnya 195. Oke, dalam satuannya pasti ya sentimeter. Nah, sehingga kesimpulannya nilai dari AB ya dikali CD ditambah dengan AD dikali BC itu hasilnya 195 cm. Seperti ini anak-anak ya, bisa dicermati dengan baik. Oke, yang terakhir di sini Bu Nurul punya latihan soal ya. Silahkan semuanya mengerjakan ya, dicoba dikerjakan lalu ditulis di buku matematika masing-masing ya. Seperti biasa yang selalu Bu Nurul sampaikan, kunci untuk bisa matematika adalah tidak malas latihan soal. Nah, oh ya, mohon maaf ini di sini maksudnya nomor 2 ya anak-anak. Jadi ini yang nomor 1, yang ini nomor 2 ya. Jadi ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Oke, terima kasih untuk materi di sesi kali ini, yaitu tadi mengenai hubungan diagonal yang ada pada segi 4 tali busur. Untuk next video mungkin nanti kita akan belajar bersama tentang hubungan sudut yang ada pada segi 4 tali busur ya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih, semoga apa yang Bu Nurul sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan tetap semangat, jangan lelah untuk berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.